Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Rekapitulasi suara hasil Pileg dan Pilpres di luar negeri termasuk Amerika Serikat dimulai bersamaan dengan penghitungan suara di tanah air pada 14 Februari untuk pencoblosan di TPS, namun yang dari pos baru dilakukan tanggal 15 Februari. Lalu bagaimana hasilnya hanya di PPLN DC dan Chicago yang bisa diketahui? Berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Inilah suasana rekapitulasi suara oleh panitia pelaksana pemilu luar negeri di 6 kota Amerika Serikat, yakni Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, New York, dan Washington DC. Di Washington DC, panitia menghitung suara selama 2 hari, surat suara yang dicoblos di TPS pada 14 Februari, lalu suara melalui pos pada 15 Februari. Para saksi tampak puas dengan hasil pemilihan umum di Washington DC, meski jumlah suaranya relatif kecil. Ya, yang kita harapkan untuk kedepannya lagi kita bisa mendapatkan voter lebih banyak lagi gitu. Mungkin kita lebih banyak untuk melakukan knock the door lah kayak gitu. Lagi karena transparan banget ke PPL, anggota PPLN-nya. Kalaupun ada surat sah tidak sah ya seperti biasa lah ya, kayak coblosnya ke sana di luar kotak gitu-gitu sih. Kalau dari kecurangan misalnya dari PPLN sendiri atau dari paslon-paslon itu nggak ada sama sekali. Kalau menurut saya sih saksi juga punya turut andil ya untuk menjaga keamanan, karena kita juga diperbolehkan untuk melihat semuanya gitu. Dari awal tadi buka pintu suara kan pintunya dikunci pakai pin segala macam. Sama sekali di sini dan ya teratur. Lagi pun kalian kan sudah ada di sini dan menyerahkan dari kemarin dari tanggal 10 itu, iya kan? Jadi aman lah. Sementara PPLN New York dan Houston tak hanya menghitung surat suara dari TPS maupun pos, tapi juga surat suara dari kotak suara keliling atau KSK yang sebelumnya telah mendatangi pemilih di sejumlah kota dengan populasi besar warga Indonesia. Untuk New York ada juga surat suara dari KSK Philadelphia dan Dover. Sementara di Houston ada 7 KSK meliputi tak hanya negara bagian Texas, tempat Houston berada, tapi juga Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, dan Oklahoma. Untuk penghitungan surat suara dari TPS pada tanggal 14 Februari, yang dihitung hanya surat suara yang diterima pada hari pencoblosan di TPS dan juga surat suara dari kotak suara keliling. Tetapi untuk penghitungan lewat pos lebih fleksibel. Panitia akan menerima surat suara tambahan bahkan pada hari penghitungan 15 Februari hingga penghitungan ditutup. Dengan demikian tidak ada surat suara yang terbuang. Meminta persetujuan dari Panwaslu maupun dari para saksi. Kita tunggu lagi satu kali lagi dan ternyata memang datang satu surat suara dan itu merupakan suara pos. Hasil penghitungan surat yang paling cepat diketahui adalah dari PPLN Washington DC dan Chicago, Illinois, karena jumlah surat suara yang dihitung lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya. Tetapi permasalahan kita, karena DPT itu kan ditutup 21 Juni 2023 ya. Jadi dengan jangka waktu 8 bulan, masyarakat kita ini cukup mobilitasnya itu tinggi. Jadi banyak yang sekolah, yang sudah lulus. Sementara PPLN lain perlu waktu lebih lama karena banyaknya jumlah surat suara dari pos yang baru mulai dihitung Kamis waktu setempat. Demikian laporan tim VOA. Dan pemirsa, Prabowo Subianto telah menerima ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia. Tapi pemerintah Amerika Serikat masih menunggu penghitungan resmi oleh KPU. Lalu bagaimana pejabat dan pengamat AS memandang pemilu di Indonesia? Dan berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyatakan selamat atas diselenggarakannya pemilu di Indonesia pada 14 Februari dan menyatakan siap bekerja sama dengan Presiden dan Legislatif baru Indonesia. Ucapan selamat juga datang dari Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Senator Ben Cardin, yang memuji komitmen rakyat Indonesia terhadap proses demokrasi yang menjadi nilai yang sama-sama dianut Indonesia dan Amerika. Sementara ucapan selamat kepada pemenang Pilpres menunggu penghitungan resmi dari KPU. Menurut penasihat Gedung Putih, menjawab pertanyaan VOA. We will respect the vote and the voice of the Indonesian people. Proses rekapitulasi penghitungan suara KPU baru selesai paling lambat 20 Maret 2024. Tetapi hasil hitung cepat alias quick count mengunggulkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Seperti juga di tanah air, banyak pihak di Amerika Serikat tadinya memperkirakan pemilihan umum di Indonesia bisa berlangsung 2 putaran, dengan pemilihan putaran kedua pada Juni. Tapi bila hasil quick count akhirnya dibenarkan oleh hasil resmi pemilu, maka pemilu presiden dan pemilu legislatif akhirnya hanya memerlukan 1 putaran. Sebagian pengamat khawatir dengan kebijakan Presiden baru Indonesia ke depan. Until he became defense minister, he continually denigrated Indonesian democracy, going back to being Suharto's enforcer. And he also openly denigrated some of the progress that had been made in regional and local elections, wanted to roll that back. And he presented himself very much as someone who would centralize power around himself. None of which is like a very good sign. Tapi Alan Nairn, wartawan investigatif yang telah lama memantau perkembangan di Indonesia, tak terlalu terkejut dengan hasil pemilu. First, I wasn't surprised that he was declared the winner because President Jokowi, the incumbent civilian president, threw the full power of the Indonesian state behind General Prabowo to elect him. Meski demikian, Alan Nairn memperkirakan respon internasional juga tak akan terlalu mengejutkan. I think the way that governments will react is the way they usually react, which is in a very cold, cynical, calculating way. And if they see that someone has the power, then they will deal with him regardless. It probably will not. It's unlikely that it will because the international governments make the cold power calculation. Sementara warga Indonesia di Amerika juga memiliki beragam respons. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur di Washington DC, dan bahkan saya dengar juga dari teman-teman saksi di KJRI lain, di Houston, di LA, itu Ganjar nomor 1. Walaupun dengan quick count di Indonesia terbalik, at least kita sudah fokus, kita sudah berusaha, kita hanya bisa berdoa dan menunggu hasil dari KPU. Jujur saya cukup kaget melihat hasilnya karena sangat tinggi. Yang penting kita semua harus tetap optimis mendukung siapa yang terpilih nanti. Walaupun kita nggak setuju sama mereka, kita juga harus mengkritik dari luar kalau misalnya kita nggak termasuk di dalamnya. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Suku anak dalam atau biasa disebut orang rimba yang tinggal di pedalaman hutan di Provinsi Jambi kebingungan untuk memilih dalam pemilu 2024. Jumlah kertas suara dan pilihan calon yang banyak membuat mereka tersesat di kertas suara. Dan ikuti kisah selengkapnya berikut ini, dan berikut kita simak laporan Ahadian Utama dan Hafiz Sahadeva dari VOA. Sejak pagi, sejumlah orang rimba, sebutan bagi suku anak dalam yang tinggal di kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12 Jambi, keluar dari hutan menuju TPS 006 di Desa Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Di TPS ini, sejumlah orang rimba telah berkumpul untuk menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu 2024. Ya, untuk memilih nyemploi. Ya, presiden tapi dipilih juga, yang di kampung kita dipilih juga itu. Namun, mereka terlihat bingung ketika melihat pilihan di kertas suara. Nomor 4 nih, yang paling dapat bertemu siapa, serah sama kita lah. Kehendak kita, menurut kita. Sebagian besar orang rimba tak bisa baca tulis, sehingga kesulitan dalam mencoblos. Aku tentu. Baca. Aku nggak pergi. Komunitas Konservasi Indonesia, WARSI, yang selama ini mendampingi orang rimba, mengibaratkan mereka tersesat dalam kertas suara. Kalau orang rimba itu relatif dia tuh membaca gambar. Kalaupun dia bisa membaca nama, tapi siapa nama itu gitu ya? Itu siapa orang-orang itu, dia tidak punya pengetahuan yang memadai untuk itu. Untuk memilih, mereka dibantu oleh keluarga mereka yang bisa baca tulis. Dia udah tahu angka berapa ataupun nama-namanya siapa, nggak tahu. Jadi perlu didampingi biar dijelaskan. Dia akan bilang namanya Mas ini, misalnya Pak ini. Jadi kita yang cari, ini dia. Meski telah memilih, mereka belum memahami sepenuhnya manfaat pemilu bagi mereka.
KPU sendiri juga sudah pernah turun ke lapangan untuk sosialisasi ke orang rimba seperti apa saja yang mereka harus pilih, warna-warna surat suara yang mereka harus pilih, lalu juga kami memperkenalkan kepada mereka bahwasanya mengimbau kepada mereka bahwasanya penting sekali suara mereka untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Rendahnya tingkat pendidikan orang rimba menyulitkan mereka untuk menentukan pilihan. Sebenarnya bagi orang rimba, pemilu dan tidak pemilu itu relatif belum ada manfaat langsung yang mereka rasa gitu, karena menurut mereka perjuangannya itu ya tetap perjuangan untuk hidup gitu ya, hari ini harus cari, besok harus cari gitu. Jadi mereka masih belum merasa apa sih sebenarnya dari pemilu ini yang bisa mereka dapatkan langsung gitu. Namun, meski belum mengerti apa dan siapa yang mereka pilih, mereka tetap menaruh harapan kepada presiden yang terpilih nanti. Warga-warga anak suku dalam ini berharap pada Bapak Presiden setelah jadi terpilih dia menemui langsung wilayah dan kondisi keadaan kehidupan anak suku dalam. Ya, apabila kesulitan anak suku dalam mungkin bisa-bisa mudah-mudahan alhamdulillah dia temui juga. Orang rimba mulai ikut serta dalam pemilu sejak 2009. Dalam pemilu 2024 ini, ada lebih dari 1.800-an orang rimba terdaftar dalam DPT. Jumlah terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Dari Jambi, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda iklan lain masyarakat berikut ini.